Hai, halo cuy, balik lagi bareng Mimin di sini. Kali ini Mimin bakal ngebahas alur cerita komik Pacific Rim Aftermath cuy 2018 yang terdiri dari isu 1 sampai isu 6, prequel resmi film Pacific Rim Uprising 2018, mengisi celah 10 tahun antara film pertama 2013 dan film Uprising cuy. Jadi buat kalian yang penasaran pengen tahu nih lore tambahan semesta Pacific Rim, video ini wajib banget kalian tonton sampai habis cuy. Oke cuy, tambah basa-basi lagi. Let's go cuy. Cerita ini berlangsung di Santa Monica cuy, California tahun 2034, 9 tahun setelah kejadian film Pacific Rim 2013 dan setahun sebelum film Pacific Rim Uprising tahun 2018. Dulu Santa Monica adalah permata pantai barat yang indah. Kini kota itu sudah hancur lebur dan berubah menjadi kawasan kumuh bernuansa neonoir gitu cuy. Ya kumuh gitulah pokoknya cuy. Dipenuhi geng jalanan, sekte pemuja kaiju, dan pasar gelap yang memperjualbelikan suku cadang Yeager bekas perang. Program Yeager resmi sudah lama dibubarkan. Para mantan pilot itu yang dulu tuh dieluk-elukan sebagai pahlawan, kini banyak yang terlupakan, jatuh miskin, bahkan sampai nih terjerumus ke dunia kriminal demi bertahan hidup. Pacific Rim Aftermath adalah prequel resmi film Pacific Rim Uprising cuy, berfungsi mengisi celah 10 tahun antara film pertama dan film keduanya, sekaligus memperkenalkan tokoh-tokoh dan situasi dunia yang akan dilanjutkan langsung di film Pacific Rim Uprising cuy. Cerita ini berjalan lewat 3 alur yang saling silang gitu cuy, dan sesekali bersinggungan mengikuti 3 tokoh utama cuy. Joshua Griffin, mantan pilot Yeager yang dulu tuh terkenal sebagai pengendali Vulcan Spectre bersama rekannya Tyler Zachary, kini hidup dalam kubangan rasa kasihan diri sendiri karena dia dilupakan dunia dan kini bekerja untuk seseorang dealer di pasar gelap bernama Megzar, wanita yang memburu suku cadang dari Yeager-Yeager yang sudah dipensiunkan, bersama beberapa kru Megzar lainnya. Griffin menyusup ke scrapyard di Santa Monica cuy, untuk mengambil kapasitor plasma, dan di sana itu dia tuh menemukan sisa-sisa reruntuhan Vulcan Spectre cuy, Yeager lamanya sendiri. Tim mereka itu tiba-tiba diserang oleh Giovanni Capello, bos kriminal Santa Monica lain cuy, yang juga mengincar suku cadang Yeager yang sama. Hannibal Chow kini bertubuh penuh bekas luka dan bernada muram gitulah cuy, suram lah pokoknya ini orang, kembali ke kampung halamannya di Los Angeles, berusaha membangun kembali namanya dari nol. Ia menyaksikan Joshua Griffin yang arogan itu terlibat perkelahian dengan seorang dealer di sebuah restoran mini cuy, hingga keduanya itu diusir karena mengacau. Hannibal lalu mengikuti dealer itu ke Chinatown cuy dan menyerangnya. Sebuah pesan tegas bahwa siapapun yang berdagang di wilayahnya harus tunduk pada aturannya. Jack Pentecost diberitahu oleh Sony cuy, sesama dealer di pasar gelap, bahwa Giovanni Capello sedang pergi keluar kota untuk urusan lain cuy. Jack ini memanfaatkan kekosongan itu untuk menyusup ke mansion Giovanni, berharap bisa mengakses koleksi artefak Yeager cuy yang dicuri dari PPDC, termasuk drift core dari Striker Eureka. Ya cuy, drift core dari Striker Eureka, Yeager yang dulu dipiloti oleh ayahnya, Stacker Pentecost. Tujuannya satu, menggunakan inti drift itu untuk sekilas melihat momen-momen terakhir sang ayah sebelum gugur. Hannibal menerima kabar dari rekannya, Elora Reddy, bahwa tangan keju bernama Spine Jackal berhasil diamankan untuk Chow Industry. Namun, di tengah kesibukan itu, Hannibal tiba-tiba diserang rasa sakit hebat dan mengasingkan diri ke ruangan locker cuy. Elora ini tanpa sengaja memergokinya, melihat bekas luka yang mengerikan, peninggalan insiden baby keju di masa lalu. Sebelum akhirnya Hannibal diusir dari ruangan itu cuy. Di Hollywood Boulevard, Hannibal menyaksikan sekte Sister of Kaiju memuja tangan mumi Spine Jackal di hadapan kerumunan warga yang membenci kaiju beserta para pemujanya.
Ia mengenang masa jayanya dulu menjual produk obat ajaib cuy. Iya, obat ajaib kaiju lewat bisnis kaiju remediesnya. Bisnis yang runtuh total begitu Bridge berhasil dihancurkan oleh PPDC. Ia pergi dari lokasi tepat saat perkelahian pecah antara para pemuja kaiju yang gila itu dan warga yang memprotes mereka. Jack Pentecost mengenang kembali bagaimana sistem drift dan mekanisme dua pilot pertama kali diciptakan. Ia masih menyimpan kepahitan itu mendalam karena ayahnya nyaris tak pernah hadir dalam masa kecilnya. Padahal Stacker itu punya cukup waktu untuk membesarkan dan mengasuh Makomori. Dengan nekat, Jack merakit helm drive suit yang disambungkan ke drive core Striker Eureka, lalu mengaktifkannya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memasuki drift. Markas Maxar dibom oleh anak buah Giovanni. Dengan Giovanni sendiri yang memimpin serangan itu cuy. Maxar menuntut penjelasan atas insiden di scrapyard di Santa Monica. Griffin, Pena, Chris, dan Maxar bergegas ke bengkel kerja, di mana Griffin mengabaikan peringatan Chris, memutuskan untuk mengendalikan Jaeger rakitan ilegal bernama Bruiser, demi melawan balik Giovanni dan anak buahnya. Griffin itu terus berjuang keras dalam kokpit infuser. Jaeger rakitan utama, Maxar, bertarung melawan Giovanni Capello dan anak buahnya. Giovanni sendiri gentar melihat Jaeger rongsokan itu bergerak. Diam-diam iri karena Maxar berhasil lebih dulu membangun Jaeger ilegalnya sebelum ia sempat mewujudkan idenya itu cuy. Griffin ini berusaha membunuh Giovanni, namun koneksinya itu dengan infuser sempat goyah cukup lama, hingga Giovanni ini dan anak buahnya kembali menyerangnya dan berhasil menyudutkannya cuy. Di saat kritis itu, Pena tuh datang dengan mengendalikan Bruiser, Jaeger ilegal kedua yang dibangun rahasia untuk Maxar. Giovanni itu akhirnya tewas di tangan Maxar sendiri. Setelahnya, Chris Dubango ini menjelaskan kepada Griffin bahwa koneksinya dengan Bruiser buruk karena pikirannya sudah terlalu terbiasa dengan peralatan buatan resmi PPDC. Sementara Pena ini justru bisa lebih mudah menyatu dengan teknologi drift rakitan liar itu karena tidak punya pengalaman dengan teknologi lain sebelumnya. Griffin ini dengan amarah yang tertahan pergi meninggalkan markas Maxar. Di isu 3 ini, fokus Jack Pentecost dan Hannibal Cho lebih minim dibanding isu lainnya karena momentum cerita itu terpusat pada konfrontasi Griffin dan Giovanni. Jack bernostalgia mengenang masa ketika ayahnya, Stacker Pentecost, pertama kali membawa pulang Makomori untuk tinggal bersama keluarga mereka. Diliputi rasa cemburu dan semangat bersaing, Jack tuh cuy selalu berusaha mengungguli Makomori dalam segala hal yang mereka lakukan berdua sejak kecil. Ketika keduanya akhirnya sama-sama masuk ke Pan Pacific Defense Corps atau PPDC, ketimpangan tuh semakin terasa cuy. Jack justru mendapat pelatihan yang jauh lebih keras dan tanpa ampun dari para pelatih PPDC. Sementara Makomori itu mendapat bimbingan personal langsung dari Stacker Pentecost sendiri. Luka lama yang menjelaskan kepahitan Jack terhadap ayahnya selama ini. Kembali ke masa kini, di dalam drift bersama inti Striker Eureka, kondisi koneksi Jack mulai tidak stabil dan kolaps cuy. Dalam keputusasaan ini dan kepanikan, Jack meski tahu ayahnya sudah lama tiada, memanggil sosok Stacker Pentecost dalam pikirannya sambil memohon pertolongan. Isu ini penuh dengan ketegangan berpusat kembali pada Griffin dan Jaeger rongsokan Enfuser yang tiba-tiba berhadapan dengan antagonis baru yang tak terduga ketika perang pecah di kawasan kumuh Santa Monica. Griffin yang sebelumnya itu pergi dengan amarah dari markas Maxar dipaksa kembali mengandalkan seluruh kemampuannya sebagai mantan pilot Jaeger PPDC untuk mempertahankan kota sekaligus meraih kesempatan terakhir untuk penebusan dirinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kepahitan dan penyesalan. Ini adalah isu penutup tensi atau build up menuju klimaks final di isu 6. Momen di mana ancaman baru yang selama ini tersembunyi di balik layar akhirnya terungkap sepenuhnya. Sesosok hibrida manusia kaiju yang dijuluki
Baby. Di dalam Drift, Jack ini mengalami kembali momen paling menyayat dalam sejarah keluarganya. Detik-detik kematian Stacker Pentecost saat pertempuran Bridge, ketika sang ayah meledakkan bom nuklir di punggung Striker Eureka demi menutup Bridge selamanya. Jack Pentecost akhirnya berdamai dengan kenyataan pahit itu, bahwa ayahnya kini tak lebih dari sekedar kenangan yang tersimpan di dalam Drift. Ia sempat merasakan ingatan Chuck Hansen, rekan Stacker Pentecost dari hari nahas itu, dan sempat khawatir tak akan bisa memutuskan diri dari koneksi tersebut. Namun, ia tuh berhasil mendengar apa yang ia yakini sebagai pesan atau kata-kata terakhir Stacker Pentecost untuknya, tepat sebelum ledakan nuklir terjadi. Kembali ke dunia nyata, anak buah Giovanni Capello menemukan salah satu penjaga yang sebelumnya dilumpuhkan Jack dan mulai menggeledah area mencari tanda-tanda penyusup. Jack itu berhasil kabur dari mansion Giovanni dengan selamat, sambil mengakui pada dirinya sendiri satu kebenaran yang sudah lama ia hindari. Ia tidak akan pernah bisa menjadi seperti ayahnya, dan barangkali nih ia memang tidak perlu menjadi seperti itu. Kembali ke alur Griffin dan Megzar, Joshua Griffin ini yang berhasil selamat dari ledakan sebelumnya berjuang menahan serangan Baby, sosok hibrida manusia kaiju yang terus mencabik-cabik sisa reruntuhan infuser. Di saat genting, Megzar datang tepat waktu mengalihkan perhatian Baby dari Joshua dengan mengendalikan Yeager pribadinya, yaitu Killer Queen. Sambil bertarung mati-matian, Megzar berteriak meminta bantuan Joshua. Namun Joshua tuh sempat ragu untuk turun tangan. Saat pertempuran tampak mulai berpihak pada Killer Queen, sistem Yeager itu tiba-tiba mengalami overload dan meledak sebelum Chris sempat melontarkan konvoi Megzar keluar untuk menyelamatkannya. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita bernama Martina menyelinap dan melumpuhkan Chris dari belakang menggunakan alat komunikasi earpiece milik Chris. Martina meyakinkan Joshua bahwa rekannya baik-baik saja. Joshua itu mencoba membela diri dan meminta maaf atas perlakuannya terhadap Martina sebelumnya. Namun Martina menolak mentah-mentah permintaan maaf itu dan pergi meninggalkan markas Megzar untuk selamanya. Menyadari Martina sudah tak lagi di sana, Joshua segera mengangkat senjata fosil Fuller milik Hannibal Cho dan membidik ke arah Baby, bertekad mengakhiri ancaman itu sendirian. Di markas Cho Industry, Elora Reddy ikut turun tangan menggunakan senjata fosil Fuller milik Hannibal untuk menembaki sosok hibrida manusia kaiju. Berhasil mengalihkan perhatiannya cukup lama, memberi mereka semua kesempatan untuk lolos dari maut yang nyaris merenggut nyawa mereka. Pacific Rim Aftermath tidak menyajikan satu pertarungan besar melawan kaiju raksasa seperti film-filmnya, melainkan potret dunia yang runtuh secara sosial pasca perang, di mana para mantan pahlawan perang itu dilupakan dan jatuh ke jurang kemiskinan serta kejahatan jalanan. Sementara sisa-sisa teknologi Yeager itu dan kaiju justru diperjualbelikan secara ilegal oleh berbagai kelompok kriminal yang saling berebut kekuasaan. Ketiga alur cerita ini, Griffin yang mencari jati diri dan penebusan, Hannibal Cho yang berusaha membangun ulang kerajaannya, dan Jack Pentecost yang bergulat dengan bayang-bayangan sang ayah, akhirnya bertemu titik yang sama Dunia pasca kaiju ini jauh lebih suram dan penuh moral abu-abu dibanding masa keemasan program Yeager, sekaligus menjadi jembatan cerita langsung menuju film Pacific Rim Uprising 2018. Oke itulah alur cerita komik Pacific Rim Aftermath dari isu 1 sampai isu 6. Gimana menurut kalian Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten pembahasan lore, alur cerita, dan fakta-fakta menarik seputar Pacific Rim, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Dukung terus channel ini biar Mimin makin semangat bikin pembahasan komik dan lore Pacific Rim lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, see you!